Pada pukul 6 pagi, saat pergantian dari shift malam ke shift pagi, sejumlah agen imigrasi dan Bea Cukai (ECE) melakukan operasi di sebuah gudang Costco di California Selatan. Mereka segera menutup semua jalur keluar dengan koordinasi cepat. Para pekerja terdiam karena terkejut dan lini perakitan berhenti seketika. Ruang penyimpanan yang luas berubah menjadi sunyi, penuh dengan rasa waspada yang sulit diungkapkan. Di Riverside County, truk tanpa tanda pengenal berkeliling di sekitar area untuk membatasi pergerakan. Dalam waktu kurang dari 4 jam, lebih dari 900 orang ditahan, di mana sekitar 70% diantaranya sudah memiliki catatan hukum terkait dugaan pemalsuan dokumen berdasarkan arsip yang bocor dari Departemen Keamanan Dalam Negeri. Operasi ini berlangsung seperti sebuah misi yang terorganisir rapi, namun skala penuh dari apa yang ditemukan belum sepenuhnya jelas. Aksi di pagi hari tersebut menyoroti kerentanan dalam aktivitas perdagangan harian di Amerika Serikat dan memberi sinyal adanya ancaman yang lebih besar terhadap keamanan perbatasan yang berpotensi memengaruhi strategi penegakan hukum di masa depan. Di lokasi, para agen ITE dengan cepat mengubah gudang Costco yang biasanya sibuk menjadi area pemeriksaan dengan pengawasan ketat. Pekerja dipisahkan ke dalam kelompok, karyawan baru, karyawan lama, serta supervisor, untuk mengidentifikasi siapa yang berada di balik dugaan jaringan pemalsuan dokumen. Suasana menjadi tegang ketika agen menanyai mereka satu persatu dengan metode sistematis. Pertanyaan berulang seperti, siapa yang menyediakan dokumen? Siapa yang mengumpulkan uang? Siapa yang mengatur semuanya? Terdengar tegas, namun terukur. Pendekatan ini mencerminkan strategi interogasi yang hati-hati, dirancang bukan hanya untuk menangkap pekerja, tetapi juga membongkar jaringan kriminal tersembunyi yang memanfaatkan sistem ekonomi sehari-hari. Dengan menggabungkan ketelitian dan tekanan psikologis, ICE berusaha memetakan ekonomi bawah tanah yang berpotensi mengancam stabilitas nasional. Gudang yang sebelumnya dipenuhi suara mesin dan percakapan pekerja kini terhenti total. Para agen federal bergerak tenang, mengarahkan setiap kelompok pekerja ke area terpisah agar tidak terjadi kesepakatan cerita. Pola ini menyerupai strategi kontra intelijen, di mana pemisahan individu dapat memutus koordinasi informasi. Sebagai contoh, di Costco Riverside, seorang karyawan baru tampak ragu saat ditanya tentang asal dokumen kerjanya. Jawabannya yang tidak jelas bertentangan dengan pernyataan supervisor yang mengaku tidak tahu apa-apa, sehingga membuat agen semakin tertarik pada perbedaan keterangan tersebut. Berbeda dengan penangkapan yang biasanya kacau, suasana di gudang tetap teratur, tanpa keributan atau penggunaan kekerasan. Namun, tekanan dari pemeriksaan membuat setiap jeda seolah menjadi pengakuan terselubung. Metode pengawasan ini mendorong pekerja untuk memberikan informasi tanpa perlu paksaan fisik. Hasilnya pun segera terlihat. Dalam proses pemeriksaan, seorang supervisor tingkat menengah akhirnya mengakui bahwa dokumen kerja palsu biasanya beredar setiap hari Kamis, bertepatan dengan pergantian shift, dan disembunyikan dalam amplop polos yang berpindah tangan secara diam-diam di antara karyawan. Pengungkapan ini menjadi sebuah titik balik penting, memperlihatkan adanya pola kecurangan yang berlangsung teratur di dalam ritme sehari-hari gudang. Strategi pemeriksaan yang digunakan ICE menggabungkan pengulangan dengan pertanyaan silang, mirip dengan metode evaluasi dalam operasi keamanan, di mana kontradiksi dalam jawaban justru membuka jalan menuju kebenaran yang lebih besar. Metode ini berhasil mengungkap rantai pasokan dokumen palsu melalui pernyataan pekerja, melukiskan gambaran tentang sebuah operasi yang terstruktur rapi, berkembang di balik wajah perdagangan retail yang tampak biasa. Dokumen bocor dari Departemen Keamanan Dalam Negeri kemudian menegaskan bahwa ketepatan operasi tersebut bukanlah kebetulan. Hampir 70% dari lebih 900 pekerja yang ditahan telah memiliki catatan hukum terkait pencurian identitas atau pemalsuan dokumen, mengonfirmasi bahwa gudang ini berperan sebagai titik pusat jaringan kriminal terorganisir. Contohnya, catatan menunjukkan adanya hubungan antara beberapa pekerja dengan penyelidikan tahun 2024 di Orange County, di mana pencurian nomor jaminan sosial mendorong munculnya pasar gelap untuk kartu identitas palsu. Data ini menegaskan bahwa ECE tidak semata-mata menargetkan pekerja biasa, melainkan sedang membongkar lapisan demi lapisan infrastruktur kriminal. Keberhasilan operasi sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan keterkaitan tersebut, dengan memaksimalkan hasil interogasi langsung untuk menelusuri jejak ke jaringan yang lebih luas. Pendekatan para agen lebih banyak berlandaskan teknik intelijen yang menekankan kesabaran dibanding konfrontasi. Mereka mengajukan pertanyaan secara berurutan, lalu membandingkan jawaban antar kelompok untuk menemukan inkonsistensi. Misalnya ketika seorang pekerja senior menyebut seorang teman yang mengurus dokumen kerja, agen segera meminta rincian. Namun,
Ternyata nama itu juga disebut oleh orang lain dengan deskripsi berbeda, menandakan adanya cerita yang disusun untuk menutupi fakta. Teknik pemeriksaan silang seperti ini mirip dengan metode pengumpulan intelijen di lapangan, mampu mengubah perbedaan kecil menjadi petunjuk besar. Berbeda dengan inspeksi tempat kerja biasa yang menekankan kepatuhan administratif, operasi ini memperlakukan gudang sebagai simpul dalam ancaman terhadap keamanan nasional, di mana dokumen palsu membuka jalan bagi praktik kerja ilegal dan potensi penyalahgunaan. Yang membuat operasi ini menonjol adalah profesionalisme tenang dari para agen, sebuah tanda bahwa strategi ICE terus berkembang. Saksi menyebut tidak ada teriakan maupun paksaan berlebihan, hanya alur pertanyaan yang konsisten dan kehadiran tegas aparat. Sikap terkendali ini berlandaskan pemahaman psikologis, justru membuat pekerja lebih terbuka dalam memberikan informasi. Sebagai contoh, seorang pekerja muda mengaku membayar $200 setiap bulan untuk memperbarui identitas palsunya, detail yang sesuai dengan laporan pembayaran rutin dari pekerja lain. Pengakuan semacam ini diberikan tanpa tekanan fisik, mengungkap bahwa praktik kecurangan sudah menjadi bagian dari rutinitas, seolah sama lazimnya dengan pencatatan jam kerja. Ketenangan agen di lapangan menyembunyikan tingkat kerumitan sebenarnya, di mana setiap jawaban membentuk peta baru tentang hubungan antar pelaku dalam jaringan tersebut. Interogasi itu akhirnya mengungkap sebuah kenyataan pahit. Pemalsuan dokumen bukan sekadar kegiatan sampingan, melainkan sebuah sistem yang terorganisir, menyatu dengan operasi gudang. Beberapa pekerja bahkan menggambarkan mekanisme di mana para supervisor berperan sebagai perantara, membagikan izin kerja palsu sambil menuntut kesunyian. Kesaksian tersebut menunjukkan adanya struktur hierarki yang jelas, dengan peran terpisah bagi perekrut, pembuat dokumen, dan pengatur jalannya praktik. Seperti rantai komando dalam sebuah organisasi, bukti fisik memperkuat kesaksian para pekerja. Agen menemukan catatan kecil di loker seorang karyawan, berisi daftar nama serta jadwal pembayaran. Setiap catatan menjadi petunjuk penting yang membuka gambaran tentang cara kerja jaringan tersebut. Dikombinasikan dengan kesaksian lisan, potongan bukti ini menegaskan bahwa gudang hanyalah satu bagian dari teka-teki yang jauh lebih besar. Operasi bergaya militer ini mencerminkan perubahan cara pemerintah federal memandang pemalsuan dokumen. Tidak lagi sekadar dianggap sebagai persoalan tenaga kerja, melainkan sebagai masalah keamanan nasional, karena memberikan celah bagi jaringan ilegal untuk menyusup ke dalam sistem ekonomi serta menghindari pengawasan perbatasan. Ketelitian dalam memisahkan pekerja dan menelusuri kisah mereka menunjukkan bahwa ICE menerapkan strategi mirip kontraterorisme, di mana setiap detail kecil bisa menjadi krusial. Pendekatan tersebut mengubah gudang biasa menjadi arena investigasi terhadap kejahatan terorganisir, dengan agen berperan sebagai penyelidik dan perancang strategi. Keberhasilan operasi tidak diukur dari jumlah orang yang ditahan, tetapi dari kemampuannya membongkar sebuah sistem yang tersembunyi di balik lapisan penipuan. Saat pagi berlanjut, gudang tetap berada dalam suasana tegang namun tertib, sementara para agen memilah keterangan dan bukti untuk membangun kasus yang jauh lebih besar daripada sekadar satu lokasi. Pengakuan dan petunjuk yang dikumpulkan hanyalah langkah awal. Semuanya mencerminkan berbulan-bulan persiapan, termasuk pengawasan diam-diam, operasi rahasia, dan analisis data yang teliti. Untuk memahami skala sebenarnya, kita perlu melihat bagaimana perencanaan detail menciptakan dasar bagi sebuah operasi presisi yang akhirnya mengungkap kebenaran tersembunyi. Penggerebekan ECA di gudang Costco, California Selatan, menemukan lebih dari sekadar pekerja tidak berdokumen. Kasus ini membuka kedok jaringan pemalsuan dokumen yang sangat canggih, menghasilkan ribuan kartu izin tinggal, nomor jaminan sosial, dan SIM palsu dengan menggunakan peralatan profesional, bahkan bahan asli yang diduga bersumber dari otoritas transportasi. Terselubung dalam rutinitas retail harian, operasi ini memproduksi dokumen palsu dengan efisiensi tinggi, menyatu dengan ritme perdagangan massal. Temuan tersebut memperlihatkan celah serius dalam sistem keamanan nasional, di mana identitas palsu melemahkan pengawasan perbatasan sekaligus memperkuat jaringan kriminal lintas wilayah. Dengan menyita mesin berteknologi tinggi dan melacak hasil produksinya, para agen berhasil membongkar lapisan demi lapisan dari sebuah sistem yang beroperasi terbuka, menimbulkan ancaman nyata terhadap integritas hukum dan ekonomi Amerika Serikat. Ini bukanlah penipuan kecil, melainkan sebuah mekanisme industri yang berjalan lancar dan menopang ekonomi bayangan. Di dalam gudang, penyidik menemukan berbagai perangkat industri yang dirancang untuk meniru dokumen resmi secara akurat. Mesin cetak berkelas tinggi mampu menyalin hologram keamanan pemerintah, diletakkan di samping mesin laminasi yang identik dengan peralatan di kantor lisensi negara bagian. Tumpukan kartu kosong dengan tanda air menyerupai dokumen resmi telah siap diproses menjadi identitas buatan. Sebagai contoh, satu kumpulan SIM palsu yang disita memiliki detail begitu presisi hingga mampu lolos pemeriksaan awal pemberi kerja, bahkan dilengkapi chip elektronik yang meniru standar DMP.
Tingkat kecanggihan ini membuat banyak agen berpengalaman pun terkejut karena dokumen hasil produksi berpotensi menipu pemindai digital di bank maupun kantor pemerintahan. Ini jelas berbeda dari praktik pemalsuan kasar di masa lalu. Yang terungkap di sini adalah sebuah operasi profesional dengan skala yang bisa menyaingi jalur produksi resmi. Ukuran kapasitas produksi yang ditemukan benar-benar mencengangkan. Laporan internal ICE yang kemudian bocor memperkirakan bahwa pabrik ini mampu memproses lebih dari 3.000 dokumen setiap bulan. Jumlah tersebut cukup untuk menopang ribuan pekerja di seluruh California Selatan. Jenis dokumen palsu yang dihasilkan bervariasi, mulai dari kartu jaminan sosial sederhana untuk verifikasi pekerjaan cepat hingga kartu izin tinggal permanen, green card, yang dirancang agar tahan terhadap pemeriksaan ketat. Dalam operasi penggerebekan, agen berhasil menyita peralatan senilai lebih dari $600.000, termasuk tinta khusus dan lapisan hologram yang meniru desain resmi. Berdasarkan data Departemen Keamanan Dalam Negeri, DHS, sekitar 40% dari lebih 900 pekerja yang ditahan pagi itu membawa dokumen yang diduga berasal dari pabrik ini. Angka ini menegaskan peran sentral fasilitas tersebut dalam pasar tenaga kerja ilegal di wilayah tersebut. Setiap dokumen palsu berfungsi sebagai kunci untuk membuka akses pekerjaan, rekening bank, hingga memberi kesan legalitas yang menyesatkan. Temuan ini sejalan dengan pola pemalsuan dokumen yang lebih luas di seluruh Amerika Serikat. Pada awal 2025, seorang warga Brasil ditangkap di Los Angeles karena menyebarkan kartu jaminan sosial dan izin tinggal permanen palsu dengan bukti yang menghubungkannya ke gudang lokal. Demikian pula, dakwaan pada Februari 2025 di Phoenix mengungkap jaringan produksi ribuan SIM palsu, banyak diantaranya terkait kelompok pekerja pertanian. Jika dikaitkan dengan kasus Costco, tampak jelas adanya pola sistemik di mana pabrik-pabrik berfungsi sebagai pusat distribusi dokumen palsu untuk pekerja maupun kelompok kriminal. Penggunaan material otentik dari DMV, baik melalui kebocoran internal maupun jalur pasar gelap, menunjukkan tingkat organisasi yang melampaui kejahatan lokal. Fakta ini menyingkap adanya potensi korupsi yang terstruktur. Dampaknya bagi keamanan nasional sangat serius. Sebuah kartu identitas palsu tidak hanya membuka akses ke lapangan kerja, tetapi juga ke sistem keuangan, perjalanan, bahkan fasilitas terbatas seperti pelabuhan atau gedung federal. Dari perspektif pertahanan, hal ini menciptakan celah di mana pemalsuan identitas dapat dimanfaatkan oleh pihak yang ingin menyusup. Sebagai contoh, sebuah kartu izin tinggal palsu berpotensi memberikan akses ke infrastruktur sensitif, membawa risiko yang jauh melampaui kerugian ekonomi. Skala produksi dari gudang Costco cukup besar untuk membanjiri pasar dengan ribuan dokumen tiruan berkualitas tinggi, sehingga melemahkan kemampuan pemerintah dalam memverifikasi siapa saja yang berada dalam batas negaranya. Kelemahan ini mirip dengan tantangan di ranah keamanan, ketika pihak lawan menyamar sebagai warga biasa dan baru terdeteksi setelah terlambat. Tingkat kecanggihan operasi ini menunjukkan hubungan erat dengan jaringan kriminal terorganisir. Penyelidikan sebelumnya, seperti kasus tahun 2016 di Los Angeles, menunjukkan bahwa bengkel dokumen sering menggunakan perangkat dari pemasok legal yang kemudian dialihkan untuk penipuan. Namun, operasi Costco melangkah lebih jauh dengan memanfaatkan bahan yang hampir tidak dapat dibedakan dari yang dikeluarkan lembaga pemerintah. Agen menemukan kartu kosong dengan fitur keamanan bawaan mengindikasikan kebocoran data dalam DMP atau rantai pasokannya. Akses semacam itu setara dengan korupsi atau pencurian dalam skala besar, memungkinkan jaringan kriminal memproduksi dokumen identitas yang mampu melewati hampir semua pemeriksaan kecuali yang paling ketat. Tingkat integrasi ini menjadikan pemalsuan dokumen bukan lagi isu ketenaga kerjaan semata, melainkan ancaman strategis, serupa dengan bentuk sabotase ekonomi. Para pekerja yang ditahan dalam penggerebekan memberikan petunjuk penting mengenai cara kerja pabrik. Banyak yang mengaku menerima dokumen langsung dari supervisor pada saat pergantian shift, seringkali diselipkan ke dalam amplop polos dan ditempatkan di loker. Transaksi ini berlangsung dengan cepat, dirancang untuk menghindari kecurigaan dan memanfaatkan suasana sibuk gudang sebagai kamuflase. Dokumen yang diperdagangkan tidaklah murah. Sebuah kartu jaminan sosial sederhana dihargai sekitar $200, sedangkan kartu izin tinggal permanen, green card, palsu kelas tinggi, dapat mencapai $1.500. Struktur harga tersebut menciptakan pasar yang menguntungkan, di mana aliran keuntungan masuk ke jaringan terorganisir. Banyak pekerja sebenarnya tidak mengetahui sepenuhnya lingkup kegiatan ini. Mereka berada dalam posisi ganda, sekaligus korban karena kebutuhan pekerjaan, sekaligus pihak yang tanpa sadar memperkuat sistem ini karena ketakutan akan kehilangan mata pencaharian. Hasil penyitaan perangkat dan dokumen dalam penggerebekan memberi gambaran jelas bahwa operasi ini bukan aksi kecil, melainkan bagian dari mesin yang lebih besar. Produksi dari fasilitas ini melayani berbagai sektor, retail,
pertanian, hingga konstruksi. Industri yang sangat bergantung pada tenaga kerja murah. Dengan menyediakan identitas palsu, jaringan ini memastikan adanya arus tenaga kerja yang bisa beroperasi secara tersembunyi, menghindari kewajiban pajak dan aturan imigrasi. Sistem semacam ini tidak hanya mengeksploitasi pekerja, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi, karena dokumen palsu memungkinkan klaim tunjangan yang tidak sah dan penghindaran pajak. Menurut perkiraan ICE, program seperti ini merugikan ekonomi Amerika Serikat hingga 1 miliar dolar setiap tahun, menyoroti skala besar masalah ini dan dampak luasnya terhadap pembayar pajak. Aktivitas jaringan Costco bahkan meluas keluar California, dengan bukti hubungan ke fasilitas serupa di Arizona dan Nevada. Misalnya, sebuah kasus di Las Vegas pada tahun 2024 mengungkap adanya pabrik yang memproduksi SIM palsu berkualitas tinggi untuk berbagai negara bagian, menggunakan perangkat identik dengan yang ditemukan di Costco. Koneksi ini menunjukkan adanya jaringan terkoordinasi yang menyerupai rantai pasokan militer, di mana setiap pusat berfungsi mendukung strategi yang lebih luas. Penggunaan peralatan profesional dan bahan autentik memperlihatkan tingkat investasi serta perencanaan yang setara dengan bisnis legal, sehingga membuat deteksi semakin sulit dan penegakan hukum menjadi lebih mendesak. Penggerebekan ini baru mengungkap satu simpul, tetapi tingkat kecanggihannya mengindikasikan masih banyak simpul lain yang tersembunyi. Saat agen mendokumentasikan peralatan dan dokumen yang disita, mereka menyadari pabrik hanyalah sebagian dari kisah yang lebih kompleks. Pendorong utama jaringan ini adalah arus uang tunai dan transfer antar negara bagian, yang menjaga operasinya tetap hidup. Untuk membongkar seluruh mekanisme, para penyelidik perlu menelusuri jejak finansial, mengikuti aliran dana dari gudang hingga ke sumbernya yang tersembunyi. Fase selanjutnya dari penyelidikan akan berfokus pada aliran keuangan tersebut yang diyakini dapat mengungkap sejauh mana jaringan ini sudah meresap ke dalam sistem ekonomi dan keamanan Amerika Serikat. Temuan itu membuka tabir tentang perang sunyi melawan kejahatan terorganisir. Penggerebekan gudang Costco di California Selatan membongkar jaringan yang membentang jauh melampaui dinding fasilitas itu, bahkan terkoneksi dengan pusat distribusi besar seperti Amazon, Target, dan sejumlah supermarket di California serta Arizona. Dengan pusat operasi hanya berjarak 15 mil, jaringan ini mengatur aliran dokumen palsu dan tenaga kerja secara diam-diam, beroperasi seperti rantai pasokan tersembunyi yang memanfaatkan ritme dapat diprediksi dari perdagangan retail dan logistik. Temuan tersebut mengungkap kelemahan serius dalam infrastruktur ekonomi Amerika Serikat, di mana jaringan kriminal memanfaatkan bisnis legal untuk menopang pasar tenaga kerja ilegal. Dengan memetakan jaringan ini, agen menemukan sebuah struktur yang menyerupai strategi infiltrasi militer, berpadu mulus dengan ruang sipil. Hasil investigasi ini menegaskan adanya pertempuran yang lebih besar melawan kejahatan terorganisir, ancaman nyata terhadap keamanan nasional sekaligus stabilitas ekonomi. Markas jaringan ini berlokasi di sebuah pusat perbelanjaan sederhana dekat Riverside, berfungsi sebagai pusat kendali dari seluruh operasi. Tempat tersebut bukan gudang, melainkan titik koordinasi di mana kurir bertukar paket berisi dokumen identitas palsu, memperbarui daftar pekerja, dan mengatur jadwal shift agar pusat distribusi selalu memiliki tenaga kerja yang cukup. Sebagai contoh, agen menemukan bukti daftar kerja malam yang menghubungkan 60 pekerja dengan sebuah fasilitas Amazon di Ontario, California, dengan nomor kontak yang semuanya dapat ditelusuri kembali ke pusat tersebut. Penempatan lokasi ini memanfaatkan anonimitas area retail pinggiran kota, di mana truk berhenti di antara para pembeli tanpa menimbulkan perhatian. Menurut laporan internal ICE, terdapat lebih dari 20 lokasi terkait jaringan ini di seluruh California, dengan rata-rata 41 penangkapan per hari pada tahun 2025. Angka ini mencerminkan luasnya sistem serta ketepatan penegakan hukum yang dilakukan secara terarah. Jaringan tersebut berkembang berkat pola logistik modern yang dapat diprediksi, di mana gudang seperti Amazon dan Target beroperasi dengan jadwal ketat. Pergantian shift dan waktu pengiriman menciptakan celah bagi masuknya pekerja tanpa dokumen resmi. Pusat ini memanfaatkan pola tersebut untuk menggerakkan orang dan dokumen ke lokasi yang paling membutuhkan tenaga kerja. Sebuah contoh lain terjadi di pusat distribusi Target di Arizona, yang melaporkan lonjakan pekerja dengan nomor jaminan sosial hampir identik, belakangan terhubung ke broker tenaga kerja yang juga memasok dari jaringan Costco. Tingkat koordinasi ini menyerupai operasi logistik militer, di mana sumber daya dipindahkan dengan cepat untuk mengisi kekosongan, meskipun dalam praktiknya digunakan untuk menyusup ke rantai pasokan legal tanpa memicu alarm. Para penyelidik berhasil memetakan skala aktivitas jaringan ini melalui bukti fisik dan kesaksian pekerja. Telepon genggam yang disita menyingkap rantai pesan terenkripsi berisi instruksi mengenai waktu penyerahan dokumen dan pengaturan pekerja, seringkali bertepatan dengan jadwal pengiriman dini hari. Pada perangkat seorang supervisor,
ditemukan daftar alamat supermarket di Phoenix dan Tucson, masing-masing terkait dengan kontak khusus di pusat koordinasi. Temuan tersebut menegaskan bahwa sistem ini dirancang untuk berkembang lintas wilayah, dengan pusat operasi berfungsi sebagai pos komando yang mampu mengarahkan pergerakan pekerja antar negara bagian. Efisiensi ini menunjukkan tingkat disiplin setara unit militer, di mana setiap langkah dihitung untuk menghindari deteksi, sekaligus memaksimalkan produktivitas. Secara strategis, jaringan ini menandai bentuk infiltrasi ekonomi. Ketika kelompok kriminal memanfaatkan infrastruktur sipil untuk melemahkan sistem pengawasan perbatasan. Jaringan semacam ini dapat melewati pos pemeriksaan tradisional dengan cara menyusup ke rantai retail dan logistik. Lokasinya yang hanya berjarak 15 mil dari Costco memberi keuntungan operasional, menggunakan pusat perbelanjaan dan jalur layanan sebagai lapisan penyamaran. Taktik ini mencerminkan pola operasi militer yang memanfaatkan ruang sipil untuk melancarkan aktivitas, dengan bersandar pada kepercayaan publik terhadap sistem harian untuk menutupi keberadaan mereka. Kemampuan jaringan ini menyediakan identitas palsu di banyak negara, bagian menunjukkan ancaman yang jauh melampaui isu ketenagakerjaan, dengan potensi berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius, seperti penyelundupan atau spionase ekonomi. Bukti fisik dari penggerebekan memperkuat gambaran luasnya operasi jaringan ini. Agen berhasil mengumpulkan catatan pengiriman yang menunjukkan truk-truk bergerak antara pusat koordinasi dan gudang dengan rute yang dirancang hati-hati untuk menghindari jalan raya utama yang diawasi. Tanda terima bahan bakar dan pembelian ponsel sekali pakai menuntun pada 2 alamat di Riverside County, tempat terjadinya pertemuan singkat menjelang fajar. Warga sekitar melaporkan melihat kendaraan tanpa plat yang datang dan pergi, tampak biasa sampai data tambahan dari penyelidikan mengungkap makna sebenarnya. Pola ini memperlihatkan siklus operasi yang berjalan selaras dengan pergantian shift gudang, memungkinkan jaringan memindahkan pekerja dan dokumen dengan ketepatan layaknya jam. Ketergantungan pada ritme logistik membuat mereka sulit terlihat sekaligus mudah diprediksi. Keberhasilan penggerebekan ini mengingatkan pada operasi serupa di tempat lain. Misalnya, penggerebekan Costco di Nashville pada tahun 2025 menggunakan strategi blokade senyap dan pemisahan pekerja yang cepat, berhasil mengungkap jaringan serupa yang menyediakan dokumen identitas palsu bagi sektor retail dan konstruksi. Konsistensi taktik ini di berbagai wilayah menunjukkan adanya kelemahan sistemik di industri berbasis logistik, di mana jadwal ketat menciptakan ruang untuk tenaga kerja murah dan rentan. Kemampuan lembaga federal membongkar jaringan seperti ini bergantung pada pemanfaatan pola yang dapat diprediksi, mengubah rutinitas menjadi titik serangan. Pendekatan berbasis analisis mirip militer ini menempatkan kecurangan tenaga kerja sebagai ancaman strategis, sehingga membutuhkan koordinasi intelijen untuk menghadapinya. Pekerja yang ditahan dalam penggerebekan memberikan informasi berharga tentang cara kerja jaringan. Banyak yang menggambarkan bagaimana mereka dipindahkan antar lokasi oleh para koordinator, seringkali tanpa mengetahui tujuan akhir sampai tiba di tempat. Seorang pekerja bahkan mengaku dipindahkan dari sebuah supermarket di California ke gudang di Arizona hanya dalam hitungan hari, dengan dokumen baru yang disediakan di setiap titik pemberhentian. Keterangan ini diperkuat dengan daftar karyawan dan catatan pembayaran yang disita, menggambarkan sebuah sistem yang memperlakukan tenaga kerja layaknya aset yang dapat diperlakukan seperti persediaan untuk menyesuaikan permintaan. Peran pusat koordinasi memastikan tidak ada satu lokasi pun yang menyimpan keseluruhan informasi, sehingga risiko kebocoran berkurang jika satu titik terdeteksi. Ketergantungan jaringan pada infrastruktur retail dan logistik membuatnya sekaligus tangguh dan rentan. Dengan beroperasi secara terbuka, mereka mampu menghindari pengawasan patroli perbatasan maupun kepolisian kota. Namun, ketergantungan pada jadwal yang teratur, seperti pergantian shift pukul 6 pagi dan keberangkutan truk dari titik tetap, justru memberi peluang bagi ICE untuk melakukan penindakan. Pemilihan waktu penggerebekan tepat ketika pekerja memasuki shift memaksimalkan gangguan, sekaligus meminimalkan potensi perlawanan. Tingkat presisi ini mencerminkan perubahan strategi penegakan hukum dari operasi sapu luas menuju tindakan berbasis data. Pemanfaatan intelijen waktu nyata, mulai dari penyadapan komunikasi hingga analisis pola lalu lintas, menggambarkan adaptasi teknik militer untuk menargetkan jaringan bayangan yang kini beroperasi di medan ekonomi. Dampak manusia dari sistem ini terlihat jelas melalui kisah para pekerja. Mereka yang terjebak dalam lingkaran kebutuhan, ketidakpastian, dan sebuah jaringan yang memperlakukan mereka bukan sebagai individu, melainkan bagian dari rantai pasokan tenaga kerja tersembunyi. Banyak orang yang terjerat ke dalam jaringan ini karena kebutuhan dasar. Mereka mencari pekerjaan untuk bertahan hidup, namun akhirnya terperangkap dalam lingkaran ketergantungan. Para koordinator pusat memanfaatkan celah ini, menyediakan dokumen yang mengikat pekerja dengan pemberi kerja tertentu sambil menekankan ancaman terselubung tentang risiko terungkap. Mekanisme kontrol ini dijalankan melalui rasa takut alih-alih paksaan fisik, memastikan kepatuhan di berbagai lokasi.
Penggerebekan terhadap pusat koordinasi ini mengguncang seluruh jaringan, dengan laporan yang mencatat melambatnya proses perekrutan di gudang-gudang terkait karena perusahaan memperketat sistem penyaringan. Dampaknya tidak bisa diremehkan, terutama bagi keamanan nasional. Sebuah jaringan yang mampu memindahkan pekerja dan dokumen identitas palsu lintas negara, bagian menciptakan kerentanan yang jauh melampaui pasar tenaga kerja. Dokumen tersebut berpotensi membuka akses ke infrastruktur penting atau memungkinkan aktor kriminal beroperasi tanpa terdeteksi. Dari sudut pandang keamanan, hal ini digambarkan sebagai bentuk infiltrasi terhadap pertahanan ekonomi, di mana ancaman tersembunyi dalam rantai pasokan. Keberhasilan operasi RAID dalam memetakan jaringan ini memberikan cetak biru untuk operasi masa depan, tetapi juga menyoroti tantangan besar dalam melindungi sistem retail Amerika yang luas dan saling terhubung. Saat agen mendokumentasikan bukti dari pusat koordinasi, mereka menemukan bahwa jaringan keuangan yang menopang operasi ini jauh lebih dalam dari perkiraan. Aliran dana tunai dan transfer elektronik mengungkap sistem kompleks yang mengeksploitasi pekerja sambil menjaga keberlangsungan ekonomi bayangan. Untuk mengungkap sepenuhnya, para penyelidik harus menelusuri jejak keuangan ini hingga ke luar negeri, ke tempat para perancang sejati dari jaringan bawah tanah ini beroperasi. Penggerebekan Costco menjadi pukulan signifikan terhadap jaringan ilegal, memperlihatkan sistem pemalsuan dan eksploitasi yang tertanam dalam ekonomi Amerika Serikat. Namun, itu baru permulaan dari pertarungan yang lebih besar. Dengan anggaran yang meningkat serta penggunaan teknologi seperti drone, EC diperkirakan akan memperluas operasi ke pusat-pusat di Texas. Dan Arizona berpotensi menggandakan jumlah penangkapan harian di California hingga mencapai 80 kasus pada akhir tahun. Langkah ini memperkuat keamanan nasional dalam menghadapi ancaman tersembunyi, namun juga menimbulkan ketegangan dengan negara bagian yang melindungi komunitas imigran, serta berisiko menciptakan kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor penting. Bagi pengamat strategi, kondisi ini mirip dengan pemutusan jalur pasokan lawan dalam sebuah konflik. Pertarungan berikutnya adalah memutus lingkaran eksploitasi manusia yang menjadi bahan bakar utama dari jaringan ini. Itulah yang ingin dibagikan. Wawasan militer sepi. Hari ini, membawa informasi faktual, jujur, dan terkini yang diperkuat oleh analisis mendalam dari para ahli strategi militer dan pakar politik terkemuka. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk memberikan tanda suka dan berlangganan. Dukungan Anda adalah motivasi kami untuk terus menghadirkan konten berkualitas tinggi dan penuh wawasan. Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar dan nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa.